Pasar uang. Definisi dari pasar uang. Pasar uang adalah mekanisme pasar yang memungkinkan seseorang melakukan perdagangan melalui bank atau lembaga sekuritas non-bank. Pasar uang juga didefinisikan sebagai tempat di mana suatu pihak atau orang dapat meminjam uang dengan bunga untuk pembayaran atau hadiah yang ditawarkan kepada pemberi pinjaman. Menurut sumber dari para ahli pasar uang atau biasa disebut money market adalah tempat pertemuan abstrak di mana pemilik dana jangka pendek dapat menawarkannya baik secara langsung maupun melalui perantara kepada calon orang miskin. Adapun ciri-ciri dari pasar uang. Yang pertama, pasar uang tidak berhubungan dengan suatu tempat tertentu seperti pasar modal. Yang kedua, instrumen yang diperdagangkan di pasar uang bersifat jangka pendek dan memiliki likuiditas primer. Yang ketiga, periode temponya sangat pendek sehingga hanya bisa memenuhi permintaan dan penawaran dana dibutuhkan dalam jangka. Fungsi-fungsi pasar uang yang pertama yaitu untuk membantu pengusaha dalam memperoleh suntikan dana untuk kebutuhan bisnisnya dalam waktu pendek. Yang kedua yaitu untuk membuka peluang investasi. Yang ketiga untuk memenuhi kebutuhan akan sejumlah biaya atau dana jangka pendek yang harus dipenuhi secepat mungkin. Lembaga-lembaga pendukungnya yaitu ada lembaga pendukung penerbitan surat berharga komersial, lembaga pendukung transaksi surat berharga komersial, lembaga pendukung penata usaha dan penyelesaian transaksi surat berharga komersial. Pasar modal. Definisinya itu pasar uang merupakan sarana alternatif khususnya bagi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan non-keuangan dan peserta lainnya baik dalam memenuhi kebutuhan jangka pendek maupun dalam rangka melakukan penempatan dana atas kelebihan likuiditasnya. Pasar uang juga merupakan pengendali moneter secara tidak langsung oleh otoritas moneter dalam melaksanakan operasi terbuka karena di Indonesia pelaksanaan operasi pasar terbuka oleh Bank Sentral yaitu Bank Indonesia dilakukan melalui pasar uang dengan sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan surat berharga pasar uang atau SBPU sebagai instrumennya. Fungsinya yaitu yang pertama ada pasar perdana, pasar saham dalam masa penawaran efek dan perusahaan penjual efek atau emiten kepada masyarakat untuk pertama kalinya. Yang kedua itu ada pasar sekunder yaitu titik sentral kegiatan pasar modal karena pada pasar sekunder terjadi aktivitas perdagangan yang mempertemukan penjual dan pembeli efek. Terus yang ketiga itu ada bursa paralel, merupakan suatu sistem perdagangan efek yang terorganisasi di luar Bursa Efek Indonesia atau BEI dalam bentuk pasar sekunder. Dengan bentuk pasar sekunder diatur dan diselenggarakan oleh Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek-Efek atau PPUE, diawasi dan dibina oleh Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM. Pasar modal. Pasar modal di Indonesia terdiri atas lembaga-lembaga sebagai berikut. Yang pertama, Otoritas Jasa Keuangan didirikan pada tahun 2011 untuk menggantikan fungsi Badan Pengawas Pasar Modal sebagai pengawas seluruh aktivitas yang terjadi di pasar modal. Yang kedua, Bursa Efek. Saat ini ada dua bursa efek, yaitu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Namun sejak akhir 2007, Bursa Efek Surabaya melebur ke Bursa Efek Jakarta sehingga menjadi Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga ada perusahaan efek. Yang keempat, lembaga clearing dan penjaminan. Saat ini dilakukan oleh PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau PT KPEI. Yang kelima ada lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Saat ini dilakukan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau PT KSEI. Pasar uang dan pasar modal dalam perekonomian. Pasar uang dibutuhkan dalam sistem perekonomian karena banyaknya perusahaan serta individu yang mengalami arus kas yang tidak sesuai antara inflow dan outflow. Kebutuhan terhadap pasar uang adalah untuk mendapatkan sejumlah dana dalam jangka pendek atau yang sifatnya harus segera dipenuhi. Pasar modal memiliki peran besar bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana, investor, dan pihak yang memerlukan dana, issuer. Hubungan pasar uang dan pasar modal sebagai berikut, yaitu yang pertama fungsinya. Pasar uang dan pasar modal berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang membutuhkan untuk bertemu dengan pihak yang dapat membantunya. Terus yang kedua itu memiliki sifat yang sama. Pada dasarnya, pasar uang dan pasar modal masuk dalam bagian pasar keuangan dan
atau financial market. Yang ketiga itu dalam hal ruang lingkup. Fokus dua pasar ini sama, yaitu membantu pihak yang membutuhkan dana dan pihak pemilik dana. Yang keempat itu adalah likuiditas produk. Produk yang dimiliki oleh pasar modal dan pasar uang memiliki likuiditas yang terjamin karena keduanya memiliki pasar sekunder yang menjamin keamanan dan kemudahan para pihak yang berkaitan. Yang kelima yaitu menjunjung satu tujuan. Pasar modal dan pasar uang memiliki tujuan yang sama, yaitu memperlancar jalannya perekonomian. Keduanya memberikan solusi kemudahan bagi pihak-pihak yang berkeinginan untuk mengembangkannya tetapi tidak memiliki dana. Selanjutnya yaitu ada pasar valuta asing. Pasar forex yaitu terdiri dari dua jenis utama. Yang pertama ada pasar spot, di mana mata uang diperdagangkan dengan penyerahan dalam waktu 2 hari kerja, dan pasar derivatif, di mana instrumen keuangan terkait dengan nilai tukar mata uang diperdagangkan. Yang kedua yaitu pasar derivatif mencakup futures, options, dan swap yang digunakan untuk mengelola risiko nilai tukar dan spekulasi. Adapun peserta pasar valuta asing meliputi bank internasional, perusahaan, individu, spekulasi, arbitrase, dan juga bank sentral. Selanjutnya yaitu ada perkembangan pasar uang dan pasar modal di Indonesia. Jadi perkembangan pasar uang dan pasar modal di Indonesia telah mengalami evolusi yang sangat signifikan selama beberapa dekade terakhir. Pada pasar uang itu, awal mulanya dimulai dengan pembentukan pasar uang antar bank atau PUAB pada tahun 1977 dengan instrumen utamanya seperti sertifikat Bank Indonesia atau SBI, surat berharga negara atau SBN, dan juga surat utang negara atau SUN. Pasar ini diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan juga Bank Indonesia dan terus berkembang dengan peningkatan partisipasi investor. Nah, ada beberapa perkembangan pasar uang dan pasar modal Indonesia dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama itu ada faktor ekonomi, kemudian ada reformasi regulasi, dan juga peningkatan partisipasi investor. Jadi kesimpulan pada materi kali ini yaitu pasar uang dan pasar modal memiliki perbedaan utama dalam jenis instrumen keuangannya. Pasar uang berfokus pada instrumen keuangan jangka pendek seperti deposito, surat berharga, dan pinjaman antar bank. Sementara pasar modal melibatkan transaksi saham, obligasi, dan instrumen keuangan jangka panjang lainnya. Selain itu, resiko investasi dan jangka waktu penanaman modal juga menjadi faktor perbedaan antara keduanya. Pasar uang ini lebih bersifat likuid dan bersifat jangka pendek, sedangkan pasar modal ini cenderung bersifat lebih likuid dengan jangka waktu investasi yang lebih panjang.